Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wibowo Halim dari D4 Manufaktur Politeknik Negeri Jakarta. Di sini diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang 5S atau 5R. Lanjut saja, kita langsung menuju ke materinya. Asal muasal 5S atau 5R. Seperti yang kita tahu, 5S atau 5R merupakan sebuah etos kerja yang dicetuskan dari negara Jepang. Mengapa negara Jepang dikenal sebagai negara yang workaholic? Nah, kita lihat dulu. Karena masyarakat Jepang itu terinspirasi dari semangat seorang samurai yang memiliki prinsip lebih baik mati daripada berkalang malu. Samurai Jepang lebih memilih mati saat berperang dibandingkan dia pulang kalah. Nah, ini memberikan semangat untuk generasi penerusnya agar bekerja dengan sepenuh hati, pantang mundur daripada gagal. Selanjutnya, muncul istilah Makato yang berarti bekerja dengan giat, semangat, jujur, serta tulus. Nah, kenapa sih kita harus menerapkan atau menggunakan atau menerapkan 5S atau 5R? Nah, karena telah terbukti negara Jepang adalah negara Asia pertama yang dapat menandingi negara-negara Eropa dan Amerika. Seperti yang kita tahu, negara Jepang sempat kalah dari Amerika Serikat saat Perang Dunia Kedua. Negara dibom atom, namun negara Jepang tidak putus asa. Dia bangkit dan menjadi salah satu negara di Asia yang menjadi negara maju. Karena etos kerjanya yang tinggi dan semangatnya. Selanjutnya, definisi 5S atau 5R. 5S atau 5R merupakan sebuah budaya kerja yang telah dicetuskan dan berhasil diterapkan oleh negara Jepang. Budaya kerja 5S atau 5R dianggap budaya unggul yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi, menciptakan manusia yang berdisiplin tinggi, menghargai waktu, pekerja kelas, teliti, berorientasi sukses, tidak hedonis. Hedonis itu adalah orang boros, hemat dan bersahaja, suka menabung dan berinvestasi, serta berorientasi kepada integritas. Ya, seperti kita tahu, memang orang Jepang itu etos kerjanya sangat tinggi ya. Dan 5S atau 5R ini kita dapat terapkan tidak hanya di dunia kerja atau industri, namun juga dapat diterapkan di organisasi seperti organisasi kampus, dan yang lainnya. Lanjut, sebelum mengetahui lebih lanjut, kenapa sih kita harus menerapkan 5S atau 5R? Karena dipercaya bahwa 5S atau 5R mampu meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien, meningkatkan kenyamanan, mengurangi bahaya di tempat kerja, menambah penghematan karena menghilangkan pemborosan. Nah, selain 4 manfaat ini, 5S atau 5R juga dapat meningkatkan mental atau moral dari orang yang menerapkannya. Dirinya bisa menjadi lebih disiplin, lebih tepat waktu, dan berprestasi tentunya. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia nih. Diagram 5S. 5S, apa ya sih 5S? Ya, 5. Berarti ada 5. S. S-nya itu adalah kata depannya. 1. S adalah seri atau ringkas. Yang kedua, ada seiton. Seiton, bahasa Jepang, bukan shaiton. Atau rapi. Nah, yang ketiga, ada seiso atau resik. Yang keempat, ada seiketsu atau rapat. Rawat. Yang kelima, ada shitsuke atau rajin. Nah, nih. Teman-teman juga ada nih dalam bahasa Inggrisnya 5S itu apa. Yang pertama itu ada short. Yang kedua ada stabilize. Yang ketiga ada shine. Yang keempat ada standardize. Yang kelima ada sustain. Nah, apa ya? Yang pertama, 1S yang pertama adalah seri atau ringkas. Apa sih seri atau ringkas itu? Seri atau ringkas merupakan kegiatan menyortir
menghilangkan barang yang tidak bermanfaat di area kerja, sehingga yang tersisa hanyalah barang yang bermanfaat untuk pekerjaan. Nah, bayangkan ya, kalau kita di tempat kerja, di satu stasiun meja kerja kita, contoh, kita sedang melakukan kegiatan kikir. Di atas meja kerja banyak alat-alat. Pertama yang kita butuhkan tentu ada saja kikir. Kita tidak membutuhkan alat las. Oleh karena itu, yang ada di meja kerja hanyalah kikir dan seperangkat alat bantu lainnya, tidak memerlukan alat seperti alat las. Nah, gimana sih cara menerapkan seri atau ringkas di industri? Yang pertama, langkah-langkah pertama dalam menerapkan seri. 1. Penjelasan guna penyeragaman pengertian. Nah, jadi dalam setiap stasiun kerja itu harus ada sebuah penjelasan agar setiap orang atau pekerjanya mengerti apa yang harus dilakukan di stasiun kerjanya. Yang kedua, kegiatan meringkas tempat kerja. Tempat kerja kita desain dengan seefisien mungkin. Kita letakkan tempat untuk lalu peralatan yang seragam fungsinya. Yang ketiga, pemeriksaan berkala kondisi ringkas di tempat kerja. Ini dilakukan oleh supervisor mungkin kalau di industri untuk melakukan kontrol terhadap stasiun kerja. Lalu ada pembelembagaan ringkas dengan sistem piket. Maksudnya apa? Jadi di situ adalah ada orang yang melakukan sistem piket yang melakukan kontrol terhadap stasiun kerjanya. Nah, ini contoh gambarnya. Ada orang yang menyortir barang yang tidak diperlukan kepada tempat lainnya, sedangkan yang diperlukan di tempat satunya. Lanjut. Keuntungannya apa sih dalam menerapkan seri? Nah, secara kuantitatif atau secara yang dapat terukur, menghemat ruangan karena barang-barang yang tidak digunakan kita singkirkan. Yang kedua, persediaan dan produk barang yang bermutu. Maksudnya apa? Alat-alat yang tersedia itu adalah alat-alat tepat guna, sehingga kita mudah menggunakannya atau mencarinya. Yang ketiga, kecepatan waktu pencarian barang atau dokumen yang dibutuhkan. Karena kita telah menyortir dan telah melakukan pelembagaan penjelasan pada suatu tempat yang tepat kita mengumpulkan barang tersebut. Kedua, ada kualitatif. Secara kualitatif, tentunya tempat kerja lebih aman, suasana kerja lebih nyaman, mencegah alat atau bahan menjadi rusak lebih awal. Ya karena tempatnya tidak sesuai. Oke, ini contohnya dalam peletakan buku seri. Di sini dia mengelompokkan barang-barang buku-bukunya itu dari daily use, weekly use, dan monthly use. Yang diarti yang paling sering digunakan diletakkan paling dekat dengan tempat kita bekerja. Yang digunakan mingguan diletakkan sedikit lebih jauh. Dan yang digunakan secara bulanan diletakkan di tempat yang paling jauh. Kenapa? Ini untuk mengefisiensikan waktu pengambilan dari dokumen yang ada. Nah, di sini ada yang mengawasi. Nah, di sini adalah tempat peletakan barang yang tidak kita butuhkan. Lanjut. Nah, ini salah satu contohnya di bengkel. Pertama, kita mengklasifikasikan mana yang diperlukan, mana yang tidak. Nah, yang tidak kita perlukan, kita buang. Yang kita perlukan, kita simpan dengan tempat yang terstruktur dan terlabel agar kita mudah untuk mencarinya. Oke. Nah, yang nih selanjutnya ada seiton atau rapi. Seiton atau rapi. Seiton itu apa sih? Yaitu adalah kegiatan merapikan, menentukan lokasi dan cara untuk menyimpan hal-hal yang diperlukan atau dibutuhkan, dan menyediakan petunjuk yang akurat untuk memudahkan identifikasi yang bertujuan untuk mengurangi waktu pencarian alat. Maksudnya petunjuk, ya kita bisa memberikan suatu pengelompokan tempat alat yang kita berikan dengan label atau penamaan. Nah, ini contohnya di bengkel. Pekerjanya
ingin mencari sebuah kunci pas. Nah, nih kunci. Karena dia telah meletakkannya dengan terorganisir dan rapi, dia akan dengan mudah mengetahui letak dari kunci tersebut. Nah, jadi mengefisiensikan waktu untuk mencari alatnya. Selanjutnya, nah ini juga contoh lainnya dari Seiton. Kita mengelompokkan benda-benda berdasarkan bentuknya. Nah, di sini yang lingkaran pada kolom lingkaran, yang segitiga, yang bentuk silinder. Lalu kita juga tempatkan alat komponen-komponen atau part yang dibutuhkan seperti baut, washer, nut pada tempatnya. Nah, ini akan mempermudah pekerja untuk mencari alat-alat atau komponen yang diperlukan. Setting in order diletakkan dengan berurutan. Rapih jadinya. Selanjutnya nih, ada tips untuk menerapkan Seiton atau rapi. Setiap barang punya tempat. Nah, dikelompokkan. Seperti kunci Inggris sama kunci-kunci lainnya. Dan sebagainya. Lalu setiap tempat punya nama untuk barang tertentu. Kita berikan label nih tempatnya. Seperti dalam box isinya tadi baut semua. Nah, kita buat menjadi terorganisir dan sistematis. Yang barang sudah dikelompokkan seperti kunci-kunci kita kelompokkan. Terus alat pengencang seperti baut, washer, dan lainnya kita kelompokkan lagi. Nah, agar lebih sistematis. Lalu kita beri nama. Nah, ini teknik-teknik lainnya. Nah, kalau bentuk barang bisa kita berikan nama atau visual dengan ciri khas. Kalau file atau soft copy, atur semua folder dokumen. Nah, kalau file juga kita bisa, misalkan di perpustakaan atau di kantor, filenya kita gunakan mapnya kita berikan dengan warna-warna tertentu. Nah, selanjutnya membuat denah penyimpanan. Nah, untuk karyawan-karyawan baru, denah ini penting seperti letak baut, letak mur, segala macam. Nah, nih keuntungannya nih yang kita dapatkan dari menerapkan Seiton, yang bisa berarti rapi, susun, penataan, atau sit in order bahasa Inggrisnya. Secara kuantitatif, kendali persediaan dan produk secara efisien, waktu pencarian cepat, proses kerja lebih cepat, menghindari kesalahan, meminimalkan terjadinya kehilangan peralatan. Secara kualitatifnya, suasana kerja lebih aman, nyaman, mendisiplinkan karyawan, memacu karyawan agar terus menghasilkan ide kreatif, moral karyawan meningkat, merasa aman di tempat kerja karena alat-alat terorganisir. Nah, ini contoh lagi nih Seiton dalam bookshelf. Di sini ada official letter file atau surat-surat dari kantor kita letakkan dengan warna hijau. Dokumen-dokumen project kita berikan map berwarna pink. Tugas-tugas assessment sheet kita berikan warna yellow. Ini seperti yang tadi, ini akan mempermudah kita untuk mencari file-file yang kita butuhkan. Lanjut. Nah, ini kalau di bengkel, tadi ya, dia membutuhkan kunci. Karena telah terorganisir, dia tahu di sini, diambil. Setelah diambil, jangan lupa dibalikin lagi. Jangan ambil dibawa pulang. Gawat itu. Lanjutnya, seiso atau resik. Merupakan aktivitas membersihkan ruang kerja, peralatan kerja, dan fasilitas kerja dari debu dan kotoran. Pada waktu yang bersamaan, kita juga melakukan pemeriksaan terhadap fungsi dan peralatan atau fasilitas kerja. Maksudnya gimana nih? Nah, jadi ada pekerja nih. Selain dia diwajibkan untuk bekerja, dia juga diwajibkan untuk menjaga kebersihan dari stasiun kerjanya. Nah, langkah-langkah dalam penerapan seiso nih. 1. Penyediaan sarana kebersihan. 2. Pembersihan tempat kerja.
3. Peremajaan tempat kerja. Dan 4. Pelestarian seiso. Yang dimaksud pelestarian seiso, jadi perlu ada sebuah kontrol. Gitu dong. Nah, ini dia nih. Seperti mekanik, misalkan. Mekanik motor di bengkel. Selain bertugas untuk menservis kendaraan, dia juga bertanggung jawab atas kebersihan dan melakukan pemeriksaan ringan terhadap stasiun kerjanya. Nah, nih, dia ada bawa sapu nih. Nah, selain berwajibkan untuk menjaga kebersihan, dia juga wajib untuk memeriksa dari fasilitas kerjanya. Nah, seperti di sini terlihat saat membersihkan dilihat, waduh, kok ada oli bocor. Saat identifikasi ternyata hidroliknya nih rusak. Nah, ini sangat bermanfaat untuk perusahaan untuk yang namanya pencegahan dini atau identifikasi awal kerusakan dari suatu alat. Ini dapat mencegah kerusakan atau breakdown mesin di kemudian harinya. Ini dapat menurunkan kos untuk perawatan dan sebagainya. Waduh, lihat nih. Bayangkan kalau tempat kerja kita nih tidak rapi, pusing, kotor, baik sampah di mana-mana. Nah, kita lihat nih baik lalat, kotor, bete jadinya. Nih, jangan sampai kita kotor seperti ini, maka kita lakukan seiso atau sik agar mendapatkan keuntungan sebagai berikut. Secara kuantitatif, sistem pengawasan presiden produk lebih murah dan hemat karena kita mewajibkan operator, jadi kita tidak memerlukan tenaga kerja tambahan untuk mengecek kebersihan dan juga peralatannya. Seperti yang saya katakan tadi, meminimalkan biaya kerusakan pada peralatan. Proses kerja cepat dan tidak berulang. Meningkatkan kualitas produk, ya, karena alat-alatnya terjaga, terawat. Nah, yang kelima, waktu pembersihan lebih cepat. Karena stasiun kerjanya dibersihkan oleh operatornya, tidak dibersihkan tenaga kerja lainnya. Bayangkan kalau misalkan ada petugas kebersihan ibaratnya. Dia pasti kan kerjanya pagi dan malam hari. Dan itu menyebabkan penumpukan kotoran. Jadi kerjanya lebih lama. Nah, secara kualitatif, suasana kerja lebih nyaman dan ceria. Nah, karyawannya, karena lingkungannya nyaman dan ceria, muncul ide kreatif. Moralnya meningkat. Serta meningkatkan keamanan di tempat kerja. Nah, kita dapat contoh lagi. Sebuah kasus di perpustakaan atau di mana di kantor menerapkan seiso. Kata bosnya, "Woi, lakukan seiso." Oke, saya tugasnya bersihin meja. Nah, saya nyapu. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Lebih masuk ke kontrol seperti yang tadi. Lanjutnya. Nah, nih, langkah-langkah seiketsu. Penentuan butir kendali atau standarisasi. Jadi setiap budaya kerja yang tadi kita bakukan dalam suatu peraturan dan kita bentukkan standar. Agar apa? Agar kita bisa memotivasi karyawan dengan cara reward atau punishment tadi. Ada standar dan ada jalur yang harus diikuti oleh semua pekerja. Penetapan kondisi tidak wajar. Penetapan kondisi tidak wajar adalah standar saat seseorang melakukan sesuatu yang tidak benar atau menyimpang. Di saat melakukan kegiatan menyimpang seperti ini, ia dapat atau berhak mendapatkan sebuah punishment. Lalu, langkah yang ketiga adalah merancang mekanisme pemantauan. D. Pola tindak lanjut pelanggaran yang seperti saya katakan tadi, punishment, dan ada audit. Nah, siap. D. Lalu ada seiketsu nih, masih seiketsu. Keuntungannya apa sih yang kita dapatkan dari menerapkan seiketsu? Biaya penyelenggaraan operasi yang rendah,
biaya pengeluaran tambahan atau overhead yang rendah, efisiensi dari proses meningkat, kuantitas pengeluaran menurun, sedikit keluhan dari pelanggan, dan produktivitas karyawan meningkat. Untuk sedikit keluhan ini tergantung dari kondisi kita menerapkannya. Misalkan seperti tadi bengkel mekanik dalam sebuah bengkel motor misalnya. Kalau kita terapkan sebuah kenyamanan, maka karya atau pelanggan itu lebih nyaman, lebih percaya terhadap suatu institusi atau organisasi. Nah, ini secara kualitatifnya, karyawan lebih disiplin, kemahiran karyawan meningkat, karyawan makin setia. Nah, nih contohnya nih. Kasus lagi di perpus nih ya, atau di kantor. Bosnya bilang, waduh, sudah tidak perlu lagi saya kasih tahu, karena sudah terstandarisasi. Nih, bosnya bilang. Ini seperti yang tadi, yang Seikutse, Seiri, Seiton, dilakukan nih. Mejanya selalu bersih, yang tadi kan, yang resik, rawat. Ini yang rapi, bukunya. Seperti itu. Selanjutnya nih yang terakhir, yang kelima, ada Shitsuke atau rajin. Shitsuke berarti melakukan sesuatu yang benar sebagai kebiasaan. Rajin juga dapat diartikan sebagai kegiatan atau tindakan rutin dilakukan untuk menjaga kebersihan, kerapian, keteraturan, dan selalu mematuhi peraturan-peraturan serta metode-metode kerja yang berlaku. Jadi, yang tadi itu bedanya apa? Rajin sama standardized sama sebelumnya. Bedanya adalah di sini dari individunya masing-masing. Kerajinannya muncul dari disiplin pekerja. Sedangkan yang sebelumnya itu muncul karena standarisasi. Peraturan yang sudah ada standarisasi. Dan Shitsuke adalah penerapan dari individunya. Kita harus rajin atau rapi. Nah, keuntungannya apa sih menerapkan Shitsuke? Rajin, atau disiplin, atau pembiasaan. Satu, secara kuantitatif, biaya pengeluaran rendah, produktivitas karyawan meningkat, kualitas produk meningkat, memperoleh manfaat dari 5S, meminimalkan kecelakaan di tempat kerja. Secara kualitatif, disiplin meningkat, keterampilan meningkat, kesehatan meningkat, karyawan setia terhadap organisasi, dan budaya kerja antar tim yang tinggi. Maksudnya budaya kerja tim antar yang tinggi gimana? Kerjasamanya lebih baik. Jadi sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.